Bagian pertama dari soal perkembangan peserta didik. 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang tepat adalah B, yakni kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Aspirasi, dan D. Pengasuhan dan lingkungan. Baik Bapak Ibu, mana? Silakan berpikir dulu. Jawabannya adalah D ya, yakni pengasuhan dan lingkungan diri. Kita lanjutkan. Ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, dan D. 12-14 tahun. Jawabannya adalah C Bapak Ibu ya, yakni 7-11 atau 12 tahun. Mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pelajaran IPA dan IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau disebut dengan operasional formal. Baik Bapak Ibu, agak panjang soalnya, yang mana kira-kira? Jawaban yang benar adalah ya, betul sekali, yang A, yakni anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Baik, kita lanjutkan pada soal yang kelima, yakni bagian soal perkembangan sosial emosional peserta didik. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Baik Bapak Ibu, yang mana kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi? Jawabannya adalah C ya, sosial. Kita lanjutkan. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, serta mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik pula. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Nah, ini yang mana Bapak Ibu? A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, dan D. Kognitif. Jawaban yang benar adalah ya, C ya Bapak Ibu, sosial emosional. Baik, kita lanjutkan pada soal yang ketujuh. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia akan memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, dan D. Spiritual. Yang mana Bapak Ibu? Anak ini termasuk kurang baik ya. Ya, yang ini adalah A, yakni sosial emosional. Baik, kita lanjutkan pada soal ke-8. Soal yang berkaitan dengan perkembangan moral peserta didik. Peserta didik memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain.
Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Baik Bapak Ibu, yang mana posisi tahapan anak seperti ini? Ya, jawabannya A ya, penalaran pasca konvensional. Baik Bapak Ibu, soal ke-9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, atau D. Interkonvensional. Nah, ini berbeda Bapak Ibu ya. Yang mana kira-kira jawabannya? Silakan dipikir dulu. Jawabannya adalah, nah ini juga C. Pasca konvensional ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk pada bagian kesulitan belajar peserta didik. Soal ke-10, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, melakukan kegiatan informal lainnya, memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah, ya tentu saja C ya Bapak Ibu, penciptaan hubungan yang baik. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, tindakan yang paling tepat saat peserta didik mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali materi yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar peserta didik mempelajari materi yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari, D. Membantu setiap peserta didik yang mengalami kesulitan. Silakan Bapak Ibu pikir mana jawaban yang tepat. Jawabannya adalah, ya, D ya. Membantu setiap peserta didik dalam mengalami kesulitan. Baik, kita lanjutkan pada soal ke-12 yang terakhir. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, dia tidak mengerti dengan apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, atau D. Gangguan sosial. Baik Bapak Ibu, yang mana ya? Silakan pikir lebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah B ya Bapak Ibu, yakni gangguan simbolik. Baik Bapak Ibu, sukses selalu dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.